قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إنه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk bisa bersua berjumpa di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah masjid yang didambakan oleh kaum muslimin agar mereka bisa duduk di dalamnya melaksanakan ibadah salat dan juga melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita bersama, sehingga dengannya kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah terhadap segala nikmat karunia kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita bersama. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berdoa kepada Allah untuk umatnya. Tiada hari yang dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya bermohon kepada Allah, ya Allah ampunkan dosa umatku. Demikianlah kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita bersama, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu dan senantiasa berdoa kepada Allah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeinginan agar bisa berjumpa dengan umatnya. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan ikhwatul Islam, wadina law anna qad ra'ayna ikhwanana. Sesungguhnya di antara keinginanku adalah bagaimana bisa bersua dan berjumpa dengan umatku atau dengan saudara-saudaraku. Kemudian dikala sahabat Nabi yang mendengarkan hadis ini bertanya kepada Nabi, bukankah kami yang bersamamu ini adalah saudaraku ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, antum ashabi, kalian itu adalah sahabatku. Sedangkan saudaraku adalah mereka yang belum lahir, mereka yang tidak melihatku, aku tidak melihat mereka, namun mereka beriman kepadaku. Itulah saudaraku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud oleh Nabi adalah kita sebagai umatnya. Artinya Nabi ingin sekali berjumpa dengan kita bersama ikhwatul Islam, dan semoga perjumpaan tersebut betul-betul terwujud. Kita berjumpa dengan Nabi, Nabi juga berjumpa dengan kita. Namun perjumpaan kita dengan Nabi adalah perjumpaan ibarat seorang ibu yang berjumpa dengan anaknya, atau seorang yang melakukan safar kemudian kembali kepada keluarganya. Mereka berjumpa dalam keadaan bahagia karena memang ada mereka yang berjumpa dengan Nabi SAW, namun mereka akan dijauhi oleh Rasulullah SAW, sebagaimana hadis yang berkaitan dengan telaga Nabi SAW. Nabi menyebutkan dikala berjumpa dengan sebagian umatnya, suhqan, 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 menjauhlah kalian dariku, menjauhlah kalian dariku, menjauhlah kalian dariku. Kita tidak ingin seorang budak yang kembali, seorang budak yang lari, kemudian berjumpa dengan majikannya, maka mereka akan takut. Namun kita ingin kembali sebagaimana seorang keluarga berjumpa dengan keluarganya dikala mereka sudah lama berpisah, akan mendambakan keindahan dan kebahagiaan. Sehingga di antara salah satu kewajiban yang tidak boleh kita lupakan adalah bagaimana senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Bahkan itu merupakan di antara ibadah yang paling mulia. Di antara kemuliaannya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, man shalla alayya salatan mukhlishan min qalbi. Barang siapa yang mengucapkan salawat ikhlas di dalam hatinya,
Artinya ikhwatul Islam, jika kita mengucapkan sholawat kepada Nabi, tujuannya betul-betul ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas bukan karena ada paksaan, bukan karena ada yang lainnya, tetapi betul-betul karena cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Maka Nabi menyebutkan, barang siapa yang bersholawat kepada Nabi ikhlas di dalam hatinya, maka dia akan mendapatkan yang pertama, sallallahu alaihi biha asyra, Allah yang akan berselawat kepadanya. Artinya ikhwatul Islam, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya berselawat kepada Nabi, tapi Allah juga berselawat kepada orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun memiliki makna yang berbeda, karena dikala Allah berselawat kepada Nabi berbeda maknanya ketika Allah berselawat kepada hambanya. Namun walaupun berbeda maknanya, tapi sama-sama berselawat. Artinya Allah berselawat kepada Rasulullah, iya. Allah berselawat kepada hambanya, iya juga kepada hamba yang mana Allah berselawat kepada hamba yang berselawat kepada nabinya. Kalau ada di antara seorang hamba yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, satu kali dia mengucapkan yang demikian, satu kali saja, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Itu pahala yang pertama. Pahala yang kedua, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan angkat derajatnya 10 derajat dengan satu selawat. Pahala yang ketiga, Allah akan hapuskan dosanya 10 kesalahan dengan satu selawat yang tadi juga. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya pahala 10 kebaikan dengan selawat yang tadi juga. Artinya kalau seandainya ada seorang hamba yang berselawat kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan satu selawat, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Allah akan tinggikan derajatnya 10 derajat. Allah akan berikan kepadanya 10 pahala. Allah akan hapuskan 10 dosa dari dirinya. Itu baru satu. Bagaimana kalau 10 selawat kepada Nabi? Bagaimana kalau 100 kali kita berselawat? Bagaimana kalau seandainya kita memperbanyak makan hari-hari kita, setiap kali kita melaksanakan aktivitas, Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Kita membiasakan lisan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan itu pula Nabi menyebutkan, idzan tufa hammuka wa tughfaru dzambuk. Kalau ada seorang hamba yang melakukan demikian, maka Allah akan hilangkan semua masalah yang dia hadapi dalam kehidupannya. Allah akan mudahkan urusannya dan Allah akan hapuskan dosa-dosanya dan Allah akan berikan kepadanya pahala yang berlipat ganda. Oleh karenanya ikhwatul Islam, ibadah sholawat merupakan ibadah yang pahalanya akan kembali kepada diri kita sendiri. Artinya ternyata dikala kita bersolawat kepada Nabi, bukan Nabi yang butuh kepada solawat tersebut, namun kita yang butuh terhadap solawat yang kita ucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya memperbanyak salawat kepada Nabi merupakan di antara ibadah yang paling mulia. Mudah bagi kita mengucapkannya, namun sulit bagi kita untuk mengerjakannya. Maka hendaklah kita saling melatih lisan dan lidah kita ini untuk senantiasa mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau kalimat-kalimat salawat yang lainnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kemudahan untuk kembali melanjutkan pembahasan yang sebelumnya sempat tertunda, yaitu sebuah tempat yang sangat indah yang semua kaum muslimin ingin mendambakannya agar bisa beribadah di dalamnya, atau yang kita kenal dengan istilah raudhah. Dan sebelum kita membahas tentang raudhah ini, kita akan kembali mengulang sedikit di ikhwatul Islam bahwa raudhah itu ada dua. Yang pertama, raudhah yang ada di kota Madinah di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu raudhah yang pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Dan yang kedua adalah raudhah maknanya secara umum. Arti raudhah secara makna umum adalah seseorang yang selalu berkumpul atau duduk di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka duduk bersama kawan-kawannya. Mereka bertasbih, mereka memuji Allah, mereka menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mereka juga mengucapkan kalimat takbir, kalimat tahmid, kalimat tahlil. Itu yang mereka lakukan. Maka di saat itulah mereka sedang berada di raudhah, di antara raudhah surga. Karena kalimatnya sama, raudhatun min riyadil jannah. Raudhah yang pertama secara makna khusus ada di dalam kota Madinah, di dalam masjid Nabi SAW. Raudhah yang kedua artinya adalah setiap majlis yang dilakukan di rumah Allah dalam rangka berzikir kepada Allah, memuji Allah, bertasbih kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga disebut dengan raudhah. Raudhah yang pertama khusus di kota Madinah. Raudhah yang kedua di seluruh dunia bisa kita jadikan sebagai raudhah. Tinggal bagaimana kita datang ke rumah Allah. Karena memang di antara sifat seorang muslim yang akan diberikan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hati mereka senantiasa terpaut ke dalam masjid, artinya minimal 5 kali sehari semalam kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak semaksimal mungkin kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, namun minimal antara satu salat dan salat berikutnya, sehingga kita bisa masuk ke dalam hadis baginda Nabi yang mulia, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ada laki-laki yang hati mereka terpaut ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka selalu ada di rumah Allah, terutama bagi kaum laki-laki. Mereka itulah yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga bisa menciptakan raudhah di dalam masjidnya, masjid kampungnya, masjid daerahnya. Selama mereka berzikir kepada Allah, yang mereka baca adalah ayat-ayat Allah, yang mereka baca adalah hadis-hadis Rasulullah SAW, maka itu juga disebut dengan taman di antara taman-taman surga. Nah sekarang ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala berikan hadiah kepada kita yang ada di kota Madinah, bisa mengumpulkan 2 taman surga tersebut. Taman surga yang pertama ada di kota Madinah, di dalam masjid Rasulullah. Taman surga yang kedua juga banyak di kota Rasulullah, di masjid Rasulullah SAW. Dan ini merupakan kesempatan bagi kita bersama ikhwatul Islam untuk mendapatkan raudhah. Kita jadikan hari-hari kita itu adalah sebuah bagian daripada raudhah. Ia mungkin raudhah yang ada di kota Madinah atau di dalam masjid Nabi yang disebutkan oleh Nabi SAW, di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Mungkin waktu kita di dalamnya hanya sebentar saja. Ada di antara kita yang waktunya 10 menit, ada 15 menit, ada yang setengah jam. Jarang di antara kita yang bisa duduk di sana 1 jam. Karena memang itu jadwalnya. Tapi bukan berarti kita tidak lagi bisa mendapatkan raudhah. Karena raudhah itu bukan satu saja. Di dalam masjid Rasulullah SAW, coba kita perhatikan di kota Islam, betapa banyak kaum muslimin yang apabila mereka duduk di dalam masjid Nabawi, kemudian mereka belajar agama Allah Azza wa Jalla, berarti itu adalah raudhah dalam kehidupannya. Maka selalu kami menganjurkan kepada kita bersama ikhwatul Islam, terutama di dalam masjid Rasulullah SAW, kadang-kadang coba kita berjalan. Makanya kita lebih banyak berjalan di dalam masjid daripada di luar masjid. Karena kalau kita berjalan di dalam masjid Nabi, banyak yang akan kita jumpai. Ada orang yang tahsin baca Al-Quran, setoran Al-Quran. Akan kita jumpai orang yang belajar agama, yang mengetahui halal dan haram. Itu semua yang mereka lakukan adalah taman di antara taman-taman surga, terkhusus bagi kita yang berziarah. Makanya kita lihat ada halaqah-halaqah kaum muslimin, terutama halaqah-halaqah Quran, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, yang pandai bahasa Arab, yang tidak pandai bahasa Arab, yang pandai baca Quran, yang tidak pandai baca Quran, semuanya ada. Tinggal bagaimana kita menciptakan raudhah di kota Madinah, terutama di dalam masjid Nabi SAW. Kalau seandainya kita tidak bisa beribadah di raudhah yang ada di dalam masjid Nabawi, atau yang disebutkan oleh Nabi antara rumah Nabi dan mimbar Nabi, kecuali sebentar saja, bukan berarti kita tidak lagi bisa menciptakan raudhah di dalam masjid Rasulullah SAW. Berjam-jam bisa kita melakukannya, namun jarang di antara kita yang bisa, karena kita lebih fokus kepada raudhah yang pertama dibandingkan dengan raudhah yang kedua. Padahal kedua-duanya disebut dengan raudhah. Sama-sama raudhah, berarti sama-sama pahalanya. Sehingga yang tulisan kita tahu, kesempatan kita di raudhah yang selalu kita bahas tidak terlalu lama, tapi kita masih memiliki kesempatan yang bukan hanya di Masjid Nabawi saja. Di Masjid Makkah pun kita bisa menciptakan raudhah. Di masjid yang ada di sebelah rumah kita juga bisa menjadikan raudhah. Intinya manfaatkan rumah Allah untuk berzikir, memuji Allah, bertasbih, bertahmid, bertahlil. Itu semua disebut dengan raudhatun min riyadil jannah. Dan sekarang ikhwatul Islam, antara raudhah yang pertama dan raudhah
raudhah yang kedua memiliki makna yang sama secara khusus atau secara umum. Di antara makna yang sama antara raudhah yang pertama dengan raudhah yang kedua, mengapa disebut dengan raudhah? Raudhah yang ada di dalam Masjid Nabawi, yang semua kita rela antrian untuk bisa masuk ke dalamnya, mengapa disebut dengan raudhah? Para ulama menjelaskan ikhwatul Islam, terutama Imam Ibnu Hazm menjelaskan di dalam kitabnya Al-Muhalla, raudhah itu disebut dengan raudhah yang pertama atau yang kedua karena apabila ada orang yang beribadah di dalamnya, atau apabila mereka menikmatinya beribadah, dikala mereka berada di raudhah tersebut, seolah-olah mereka akan sampai ke raudhah yang sebenarnya. Baik itu raudhah yang pertama ataupun raudhah yang kedua. Mengapa kita berebutan untuk bisa datang ke raudhah? Karena apabila seorang hamba beribadah di raudhah, seolah-olah dengan ibadah yang dia lakukan, ibadah apa saja, seolah-olah dengan ibadah yang dia lakukan akan bisa mengantarkan dia ke surga atau ke taman surga yang sesungguhnya. Begitu juga dengan raudhah yang kedua. Begitu juga dengan raudhah yang kedua. Apabila ada orang yang menciptakan raudhah yang kedua maknanya lebih umum dan bisa kita dapatkan di mana saja. Maka apabila ada orang yang beribadah di sana mendapatkan kenikmatan di raudhah yang kedua, seolah-olah dengan ibadah yang dia lakukan tersebut juga akan mengantarkan dirinya ke taman surga yang sesungguhnya. Jadi antara raudhah yang pertama dan raudhah yang kedua memiliki makna yang sama. Kalau raudhah yang ada di dalam Masjid Nabawi bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga yang sesungguhnya, maka raudhah yang kedua, yaitu perkumpulan yang dilakukan di rumah Allah di dalam rangka berzikir kepada Allah, membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, itu juga bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna yang pertama. Dan makna ini adalah makna yang sepakat antara raudhah yang kedua dengan raudhah yang pertama. Kemudian di ikhwatul Islam, maksud daripada raudhah yang berikutnya terkhusus pada raudhah yang pertama, dan sekarang kita akan fokus kepada pembahasan raudhah yang ada di dalam Masjid Nabawi. Kenapa raudhah yang ada di dalam Masjid Nabawi disebut dengan raudhah? Yang pertama telah kita jelaskan, karena apabila kita beribadah di dalamnya, maka seolah-olah ibadah tersebut mengantarkan kita kepada raudhah yang sesungguhnya yang ada di dalam surga. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa disebut dengan raudhah? Raudhah itu apa arti raudhah dan disebut dengan raudhah? Karena apabila seseorang beribadah di dalamnya, maka mereka akan mendapatkan ketenangan dan kenyamanan. Kita tahu ikhwatul Islam, datang ke raudhah yang ada di kota Madinah, apa hukumnya? Wajib atau fardu? Apa hukumnya? Sunnah saja, tidak wajib juga tidak fardu. Ketika seseorang datang ke kota Madinah, kemudian mereka tidak masuk ke dalam raudhah, apakah mereka berdosa dengannya? Tidak ada kewajiban kita dituntut untuk datang dan beribadah di dalam raudhah. Tapi setiap kaum muslimin, ketika mereka berada di kota Madinah, kemudian mereka belum masuk ke raudhah, maka mereka merasa tidak tenang, tidak nyaman, ada sesuatu yang belum mereka lakukan. Itulah yang disebut dengan raudhah. Ada ketertarikan seorang hamba untuk bisa datang dan bisa duduk di dalamnya. Sehingga seseorang dikala belum diberikan kesempatan yang belum diberikan tersebut, bisa jadi karena halangan, bisa jadi karena sakit, bisa jadi karena halangan syar'i, atau bisa jadi karena halangan hissi. Halangan syar'i bisa jadi karena dia sakit, atau bisa jadi karena ada halangan yang lainnya, seperti misalnya seorang wanita yang tiba-tiba dikala dia umrah, kemudian datang bulannya, datang halangannya, boleh tidak dia masuk ke dalam raudhah? Boleh atau tidak? Dia sesekali datang ke raudhah ke Madinah, tiba-tiba dia ingin datang ke raudhah, jadwalnya besok pagi misalnya, malam ini dia halangan, boleh dia tidak dia datang ke raudhah? Siapa yang mengatakan tidak? Tanggung jawab. Boleh atau tidak? Siapa yang berani tanggung jawab? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Siapa yang berani angkat tangan? Nah, apa alasannya? Kenapa tidak boleh? Sesekali dia datang ke sini, kemudian kita mengatakan tidak. Coba kalau seandainya itu istri kita atau putri kita misalnya, dia nangis-nangis, misalnya, wahai suamiku, wahai ayah anda misalnya, aku ingin ke raudhah tapi kata Allah halangan, apa yang akan kita lakukan? Suruh masuk atau dilarang? Sudah mulai ragu ya? Ada mana sebenarnya? Tidak boleh. Bisa dipahami? Tidak boleh mereka masuk ke
ke Raudhah. Siapa yang larang? Jangan bilang Ustaz yang larang. Siapa yang larang? Allah dan Rasul yang melarangnya. Karena seorang wanita bagaimanapun dikala mereka haid, mereka tidak boleh masuk ke dalam Raudhah. Makanya nanti apabila ada rombongan kita seorang wanita, tanya dulu sebelum masuk ke Raudhah jadwalnya, adakah di antara kalian yang berhalangan? Kalau ada, jangan izinkan mereka masuk. Dikala mereka tidak masuk, maka di saat itulah mereka mendapatkan pahala. Karena ibadah itu ada dua. Ada ibadah mengerjakan, ada ibadah meninggalkan. Bisa dipahami? Ada ibadah itu bukan hanya melakukan, meninggalkan juga disebut ibadah. Seorang wanita yang datang bulan, kemudian mereka berpuasa, berpahala atau berdosa? Berpahala atau berdosa? Berdosa. Kalau seandainya ada seorang perempuan yang mereka berhalangan, kemudian mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan, mereka berpahala atau berdosa? Kak, ada seorang perempuan yang halangan di bulan Ramadan, kemudian dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, tidak dia berpuasa, berdosa atau berpahala? Hah? Berpahala. Kita semuanya sepakat. Artinya apa ibadah Islam? Beribadah itu bukan hanya melakukan saja, meninggalkan juga termasuk dalam kata ibadah. Makanya ibadah itu disebut dengan fi'lun wa tarkun. Melakukan sesuatu karena Allah. Ibadah, meninggalkan sesuatu karena Allah juga disebut dengan ibadah. Artinya kita kembalikan kepada Raudhah. Apabila ada orang yang tidak bisa masuk ke dalam Raudhah karena ada halangan, baik itu halangan syar'i, secara hukum syariat tidak boleh dia masuk, seperti wanita yang berhalangan, atau halangan hissi karena kesehatannya, karena misalnya ada masalah-masalah yang lainnya, atau belum keluar jadwalnya, walaupun dia tidak masuk ke dalam Raudhah, dia ingin masuk ke dalam Raudhah, maka di saat itu dia mendapatkan pahala. Bisa dipahami? Jadi kalau seandainya ada di antara kita yang tidak bisa masuk ke Raudhah, jangan dipaksakan. Nah, dikala dia tidak masuk ke Raudhah, padahal dia ingin, maka Allah akan berikan pahala kepadanya. Bisa jadi sama pahalanya. Makanya ini merupakan di antara bentuk ibadah yang paling mulia dan ibadah yang paling indah. Pernah suatu ketika ikhwatul Islam terjadi peperangan yang sangat dahsyat, disebut dengan perang Tabuk. Tabuk itu dari Madinah jauh sekali, mungkin hampir 1.000 kilo atau 700 kilometer dari Madinah sini. Jika terjadi perang Tabuk, Nabi berjalan kaki, kadang naik onta, kadang naik kendaraan bersama para sahabatnya. Kemudian pulang begitu juga. Artinya ribuan kilo mereka berjalan kaki. Mereka mendaki bukit, mereka menelusuri lembah. Tidak ada jalan-jalan kecuali mereka lewati di terik matahari, di kegelapan malam, perjalanan yang melelahkan. Kemudian tiba-tiba sepulangnya Nabi dari Tabuk bersama para sahabatnya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna bil Madinah la rijal. Di Madinah ada sebagian laki-laki. Mereka tidak ikut bersama kita berjuang, berperang, berjihad, berjalan, melakukan perjalanan yang melelahkan, yang meletihkan. Dia tidak ikut, atau mereka tidak ikut. Tidaklah kita melewati, mendaki gunung, melewati lembah, melakukan perjalanan, berjuang di jalan Allah, kecuali semua pahala yang kita dapatkan, mereka juga mendapatkannya. Sehingga para sahabat terkejut, kaget, heran, kok bisa ya Rasulullah? Kita yang berjihad, kita yang berjuang, kita yang berjalan, kita yang menempuh perjalanan yang melelahkan, yang meletihkan, kenapa mereka juga mendapatkan pahala sebagaimana yang kita dapatkan? Apa kata Nabi SAW? Sebenarnya mereka ingin berangkat bersama kita, mereka ingin berjuang bersama kita, mereka ingin beribadah sama dengan kita, tapi habasahumul uzur. Tapi mereka ada yang menghalanginya karena uzur, baik itu uzur syar'i ataupun uzur hissi. Artinya ibadah Islam, setiap ibadah, terutama di kota Madinah, salah satunya ke Raudhah, kalau seandainya ada yang menghalangi kita, baik itu secara syariat ataupun secara hissi, kemudian kita tidak bisa masuk ke dalamnya, maka di saat itu bisa jadi kita juga mendapatkan pahala sebagaimana yang didapatkan oleh saudara-saudara kita yang ada di sana. Artinya tidak dipaksakan. Di samping itu juga hukumnya tidaklah wajib, hanya disunnahkan dan dianjurkan. Walaupun sunnah ibadah Islam, tidak ada satupun kaum muslimin yang datang ke kota Madinah, kemudian mereka belum datang ke Raudhah, belum bisa beribadah di sana, kecuali mereka akan merasa ada sesuatu yang kurang, yang belum sempurna yang mereka lakukan. Itu juga diantara makna Raudhah yang kedua. Karena setiap orang yang bisa beribadah di dalamnya, mereka akan kenal, mereka akan nyaman. Tapi ingat,
Islam, jangan pernah kita menyombongkan diri kepada saudara-saudara, terutama kepada saudara-saudara kita yang mungkin belum diberikan rezeki oleh Allah datang ke kota Mekah dan Madinah. Dikala kita berada di Raudhah, tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk memamerkan kepada saudara-saudara kita, terutama bagi saudara kita yang belum bisa berangkat atau yang tidak bisa masuk atau karena ada halangan. Cukuplah kita yang menikmati ibadah tersebut, kecuali kalau seandainya mereka bertanya, terutama dari daerah kita yang Islam. Biasanya kita itu Raudhah, misalnya Raudhah itu waktu yang biasanya diberikan kepada kita kurang lebih 10 menit sampai 15 menit. 10 menit sampai 15 menit itu waktu yang normal. Tapi kebiasaan, dan semoga Allah menjaga kita dari kebiasaan tersebut, 5 menit, waktu kita 10 menit, 5 menit untuk salat, 4 menit untuk salat, 1 menit untuk berdoa, 5 menit lagi itu apa? Untuk media sosial. Nah, itu yang harus kita jaga baik-baik. Jadi selama kita berada di Raudhah, simpan HP-nya. Jangan kita disebutkan dengan yang demikian. Tidak usah kita sebutkan kepada orang, saya sekarang berada di Raudhah. Tidak usah. Cukuplah Allah yang mendaftarkan diri kita di catatan amalan kita masing-masing, yang mana harapan kita dengannya agar Allah mudahkan langkah kita masuk ke dalam surganya. Kemudian makna yang berikutnya ikhwatul Islam. Kenapa Raudhah disebut dengan Raudhah? Itu dua makna. Makna yang pertama sudah kita sebutkan, makna yang kedua juga kita sebutkan. Makna yang ketiga, kenapa disebut dengan Raudhah? Raudhah ini ikhwatul Islam yang disebutkan oleh Nabi, ma baina baiti wa mimbari, di antara rumahku dan mimbarku, berarti ada batasannya. Masjid yang dibangun oleh Nabi tidak semuanya Raudhah. Masjid yang dibangun oleh Nabi tidak semuanya Raudhah. Dan Masjid Nabawi ini tidak semuanya Raudhah. Raudhah ada batasannya. Batasannya antara rumah Nabi dan mimbar Nabi. Dan Nabi SAW menyebutkan di antara batasan rumah dengan mimbar Nabi itu adalah Raudhah. Nah, Raudhah ini ikhwatul Islam, mengapa disebut dengan Raudhah? Karena kepingan tanah ini atau tempat ini atau lokasi ini itu merupakan betul-betul berasal dari surga Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan ke dunia. Ustaz, apakah bisa ada bentuk atau bahan-bahan surga atau ada barang-barang yang ada di dalam surga diturunkan oleh Allah ke dunia? Banyak. Salah satunya adalah Raudhah yang ada di kota Madinah. Salah satunya adalah Hajar Aswad yang ada di kota Mekah. Bukankah benda-benda ini merupakan benda yang berasal dari surga? Kalau seandainya Mekah punya Hajar Aswadnya, kita tahu Hajar Aswad yang ada di Mekah itu kota Islam adalah batu yang besar, bukan kecil sebagaimana kita saksikan sekarang. Batu yang besar, yang berwarna putih, langsung diturunkan oleh Allah dari surga. Siapa yang membawanya? Malaikat Jibril alaihissalam. Berarti dapat kita ambil kesimpulan bahwa surga itu ada di atas. Karena malaikat Jibril membawa turun batunya. Batu yang indah, yang berwarna putih. Dan kita tahu surga itu ada 100 tingkatannya. Antara satu tingkatan dengan tingkatan yang berikutnya, ibarat antara langit dengan bumi. Bumi, kita berada di bumi. Langit kita tidak pernah tahu berapa jaraknya langit dengan bumi. Yang kita lihat mungkin awan saja. Tapi langit itu berapa jaraknya kita tidak tahu. Artinya apa? Antara satu surga dengan surga yang berikutnya jaraknya panjang sekali. Itu baru satu tingkatan. Dan di surga ada 100 tingkatan. Dan yang paling tinggi adalah disebut dengan surga Firdaus. Makanya Nabi menyebutkan, apabila kalian meminta surga, maka mintalah surga Firdaus. Setiap kali kita berdoa, ya Allah masukkan aku ke dalam surga, jangan sampai di sini doanya, tapi sebutkan, ya Allah masukkan aku ke dalam surga dan berikan surga Firdaus untukku dan untuk keluargaku. Itu yang harus kita minta kepada Allah sesuai dengan perintah Nabi SAW. Surga itu ada 100 tingkatan. Yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling bagus adalah surga Firdaus. Dan di atas surga Firdaus itu adalah arasy Allah Subhanahu wa taala dan Allah Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Begitulah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Artinya apa yang kata Islam? Batu yang ada atau hajar batu itu disebut dengan batu karena hajar itu artinya batu. Batu yang ada di Mekah itu berasal dari surga. Makanya namanya adalah hajar abyad. Batu putih ibarat salju. Karena memang batu ini, dan kita tahu putih itu adalah ibarat lambang kebaikan. Makanya Nabi suka pakai putih. Nabi suka misalnya dikafankan dengan kafan yang berwarna putih. Jika kita nanti melaksanakan di mana ihram, maka ihram kita bolehlah ihram kita berwarna hitam. Boleh atau tidak? Nah, ihram kita berwarna coklat. Boleh atau tidak? Boleh.
Boleh atau tidak? Ihram kita berwarna pink. Semua warna boleh, tidak menjadi masalah. Tapi kita paling suka yang berwarna putih. Artinya kalau kita tidak mendapatkan warna putih, misalnya ada di antara kita yang pergi umrah, kemudian sampai di Mekah, pakaian ihramnya kena najis, dia tidak ada pilihan. Pakaian ihram yang kena najis, tidak mungkin dia bawa beribadah, karena tawaf harus dalam keadaan suci. Nanti ada salat di dalamnya, tidak mungkin ada pakaian yang najis. Dia beli, tidak ada waktu, ditinggal rombongan. Akhirnya diambil sarungnya, dirobek, jadi dijadikan pakaian ihramnya. Boleh atau tidak? Sarungnya warna-warni. Boleh atau tidak? Boleh, tidak menjadi masalah. Tapi Nabi paling suka yang berwarna putih. Dan kalau selagi ada warna putih, jangan pakai warna yang lain. Artinya apa ikhwatul Islam? Putih itu ada lambang khususnya. Makanya hajar ini disebut dengan hajar abyad. Dikala Allah turunkan, dibawa oleh malaikat Jibril. Di zaman Nabi Ibrahim, dikala Nabi Ibrahim alaihissalam membangun bangunan Ka'bah, dikala Allah perintahkan kepadanya dan kepada putranya, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah dikala Nabi Ibrahim, Nabi Ismail meninggikan bangunannya, bukan membangun Ka'bah yang sudah ada, karena Ka'bah itu sudah ada pondasinya, tapi mengangkat bangunannya. Kemudian di antara salah satu bentuk batunya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana hajar abyad, yaitu batu yang berasal dari surga yang berwarna putih, yang putihnya sama dengan putih salju, sangat indah dan sangat putih. Namun zaman berputar, zaman dari seorang nabi kepada nabi yang lainnya, yang mana pada akhirnya batu ini berubah menjadi warna hitam. Dan yang menyebabkan batu ini berubah menjadi warna hitam adalah dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh anak Adam. Dosa yang dilakukan dan kemaksiatan yang dilakukan oleh anak Adam, maka berubah batu tersebut. Namun walaupun batu ini berubah menjadi hitam, maka sekarang kita kenal dengan istilah hajar aswad. Hajar aswad itu ikhwatul Islam, yang dulunya disebut dengan hajar aswad, adalah batu yang berasal dari surga Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah ingin tampakkan kepada kita itu adalah batu yang berasal dari surga. Dan sesuatu yang berasal dari surga, maka kita akan berebutan untuk datang beribadah di sana. Bukankah dikala kita berada di Mekah, kita akan berebutan untuk mencium hajar aswad? Walaupun kita yakin kesempatan mencium hajar aswad itu mungkin 10% saja, karena kita kecil-kecil orangnya. Artinya kaum muslimin yang lain mereka berebutan, dan kita pun akan ikut berebutan. Kesempatan kita tidak banyak, apalagi di zaman sekarang ini yang sulit bagi kita untuk mencium hajar aswad. Namun kita ingin, kenapa? Karena ini batu yang berasal dari surga, yang mana Nabi SAW menyebutkan nanti di akhirat hajar aswad itu sekarang tinggal kepingan yang sedikit saja. Karena dulu pernah ikhwatul Islam pada tahun 317 Hijriah, 20 tahun lamanya Ka'bah itu tidak memiliki hajar aswad. Artinya apa ikhwatul Islam? Pada tahun 317 atau di abad keempat Hijriah, 20 tahun lamanya Ka'bah Musyarrafah tidak ada hajar aswadnya, dipukul, dipecahkan oleh sebahagian mereka yang mengaku muslim. Kemudian mereka bawa ke kampung halamannya. Selama 20 tahun Ka'bah tidak ada hajar aswadnya. Kemudian hajar aswad itu tidak ada posisinya yang paling indah kecuali di Ka'bah Musyarrafah. Kalau dia berada di luarnya, maka akan menyebabkan kehancuran kepada orang yang membawanya. Makanya kalau ada di antara kita yang ingin membawa hajar aswad, tidak akan pernah mungkin untuk selama-lamanya. Sebagaimana orang ini membawa hajar aswad dalam waktu yang lama, selama itu pula mereka merasakan kesakitan. Rakyat mereka sakit, banyak di antara mereka yang meninggal. Kemudian pada akhirnya mereka mengatakan mungkin yang menyebabkan kita demikian adalah gara-gara batu ini. Akhirnya mereka kembalikan batu tersebut. Kemudian setelah mereka mengembalikannya, baru mereka tidak lagi sakit dan tidak lagi mereka banyak di antara mereka yang mati secara tiba-tiba. Artinya apa? Hajar aswad itu hubungannya, jodohnya adalah Ka'bah Musyarrafah. Apabila dipisahkan, akan memberikan mudarat kepada kaum muslimin, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Intinya ikhwatul Islam, hajar aswad ini berasal dari surga dan akan kembali ke surga. Kemudian dikala Allah kembalikan dia ke surga, apa kata Rasulullah SAW? Hajar aswad itu nanti diberikan oleh Allah mata, diberikan oleh Allah telinga. Kemudian dia bersaksi di hadapan Allah, tidak satupun yang memegangnya, tidak satupun yang menciumnya, kecuali dia akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dulu di dunia fulan bin fulan menciumku. Dulu fulan bin fulan menyentuhku. Semua yang menyentuh hajar aswad,
semua yang mencium Hajar Aswad, maka Hajar Aswad akan menjadi saksi di hadapan Allah di dalam surga, dan itu adalah penyebab Allah mudahkan dirinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ingat di kota Islam, kalau seandainya terpaksa kalau kita mencium Hajar Aswad, namun dengan melakukan kekerasan, dengan memukul atau dengan bersikeras dengan kawan-kawan kita, maka jangan lakukan yang demikian. Sesuai dengan pesan Nabi kepada Umar. Jadi Nabi SAW pernah marah kepada Umar. Apa kata Nabi SAW? Ya Umar, la tuzahimin nas. Wahai Umar, jangan kamu mempersempit gerak manusia, atau kamu jangan membuat manusia semakin ramai dengan dirimu. Kenapa? Karena Umar ini laki-laki yang tinggi, laki-laki yang kuat. Kalau dia mencium Hajar Aswad, dengan mudah dia menggeserkan orang yang ada di sana. Maka Nabi mengatakan, la tuzahimin nas, jangan kamu berebutan dengan manusia. Kalau kamu melihat Hajar Aswad kosong, maka ciumlah. Kalau kamu melihat manusia berebutan, jangan ikut berebutan di sana, karena Umar ini orangnya kuat. Artinya apa yang Fadlisah? Kalau seandainya dengan mencium Hajar Aswad kita harus memberikan mudarat kepada saudara, maka jangan lakukan. Bisa dipahami? Tapi kalau seandainya kita tidak memberikan mudarat, hanya sekedar berdesak-desakan, kemudian nanti ada kemungkinan kita bisa menciumnya, maka lakukanlah. Karena tidak seorang pun yang bisa mencium, paling tidak memegang, paling tidak memberikan isyarat. Karena tiga ini yang harus kita lakukan: mencium, memegang, memberikan isyarat. Kecuali semuanya, atau kecuali Hajar Aswad akan memberikan saksi di hadapan Allah bahwa fulan bin fulan pernah memegangku, pernah menciumku, dan memberikan isyarat kepadaku. Artinya apa yang kau tuliskan? Allah akan mudahkan langkah kita menuju surga, karena Hajar Aswad ini berasal dari surga dan akan kembali ke surga. Itu di Mekah Mukarramah. Demikian juga di Madinah. Kalau di Mekah ada Hajar Aswadnya, di Madinah ada Raudhahnya. Artinya apa? Raudhah ini juga berasal dari surga yang sebenarnya. Kepingan Raudhah yang disebutkan oleh Nabi SAW, ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku ada taman di antara taman-taman surga. Artinya Allah menjadikan taman yang ada di dalam surga, Allah turunkan ke dunia, kemudian Allah jadikan di kota Madinah. Disitulah disebutkan oleh Nabi SAW. Maka tidakkah kita bangga dikala kita bisa beribadah di dalamnya, seolah-olah kita akan beribadah di dalam surga. Karena makna ini dikuatkan dengan makna yang berikutnya. Ini makna yang ketiga. Makna yang keempat di Fadl Islam, bahwa kepingan ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian betul-betul akan menjadi bagian daripada taman surga yang sesungguhnya. Inilah empat makna yang disebutkan oleh para ulama. Antara satu makna dengan makna yang berikutnya saling menguatkan bahwa Raudhah bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga. Kenapa demikian? Karena dia betul-betul bagian dan kepingan daripada surga. Kenapa pula demikian? Karena nanti Allah akan mengangkatnya menuju surga yang sebenarnya. Kemudian apa yang akan didapatkan bagi mereka yang bisa beribadah di dalamnya? Maka mereka dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Itulah yang kita inginkan. Karena tidak ada sesuatu pun yang berhubungan dengan surga, kecuali itu adalah jalan di mana Allah ingin membuka bagi kita bersama untuk masuk ke dalam surganya. Dan semoga Allah mudahkan langkah kita menuju surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Kemarin kita telah menyerangkan sedikit tentang mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam atau satu hari sebelumnya. Sebelum kita melanjutkan, siapa di antara kita yang tahu sifat mimbar Nabi SAW? Ini pelajaran kita yang akan menentukan batasan Raudhah. Karena Nabi memberikan batasan, di antara batasan Raudhah itu adalah mimbar Nabi. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang masih ingat apa sifat mimbar Nabi SAW? Apa sifat mimbar Nabi? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Angkat tangan. Silakan. Yang pertama, mimbar Nabi ada 3 anak tangganya. Baik, yang kedua, yang pertama, yang kedua jaraknya sama, tapi yang kedua dengan yang ketiga tidak sama jaraknya. Oke lah, masuk. Baik, yang ketiga apa lagi sifatnya? Apakah tangganya terbuat dari besi atau terbuat dari semen? Semen atau besi? Dari apa? Dari bata.
total. Baik, apa lagi yang selanjutnya? Masya Allah, tidak menjadi masalah ya, silakan. Nah, ini ada buku judulnya Syiarah Madinah, dan tidak ada di dalamnya ya. Ada pembahasan yang kita sampaikan ada di dalamnya. Silakan. Walaupun jawabannya salah ya. Mimbar Nabi terbuat dari pohon kayu yang berasal dari hutan, bukan dari pohon kurma. Baik. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, apa yang mencium mimbar itu untuk Riyadhul Jannah, di antara rumahku dan mimbarku ada taman di antara taman-taman surga. Kemudian Nabi kembali melanjutkan, wa mimbari ala haudi, mimbarku ini akan berada di telagaku. Kemarin kita menyebutkan telaga Nabi SAW. Siapa yang masih ingat tentang telaga Nabi SAW? Silakan. Yang pertama, airnya berwarna putih. Air yang berwarna putih sama dengan susu. Baik, yang kedua, siapa yang minumnya tidak akan pernah merasakan kehausan untuk selama-lamanya. Yang ketiga, hanya orang-orang terpilih yang bisa minumnya. Hanya orang-orang yang terpilih yang bisa meminumnya. Oke, yang keempat, manisnya lagi. Manisnya seperti madu. Manisnya sama dengan madu atau lebih manis daripada madu. Yang kelima, panjangnya lagi. Panjangnya seperti satu bulan berjalan. Panjangnya seperti kita melakukan perjalanan selama 1 bulan. Lebarnya Lebarnya juga sama. juga sama. Baik, untuk minumnya, apakah kita minum seperti cawan ini, atau kita minum pakai apa? Bagaimana tempat minumnya? Cangkir yang terbuat dari emas. Doi, berapa jumlah cangkirnya? Sama dengan jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Siapa yang pertama kali minum dari telaga Nabi? Orang fakir dari kalangan muhajirin. Siapa yang terhalangi dari telaga Nabi? Silakan, insya Allah. Banyak pertanyaan ya. Ini buku berkaitan dengan Makkah Mukarramah ya. Itu adalah di antara sifat telaga Nabi SAW. Artinya Nabi SAW menyebutkan, wa mimbari ala haudi, mimbar yang tadi ada di dunia, itu juga mimbar yang ada di akhirat sana, yang akan menemani Nabi SAW di telaganya. Dan kemarin kita telah menyebutkan bagaimana bentuk telaga Nabi SAW. Artinya mimbar ini adalah mimbar yang abadi. Mimbar ini sudah tidak ada lagi di dunia. Sekarang tidak ada lagi mimbar Nabi, sudah terbakar. Tapi nanti di akhirat Allah akan kembali membangkitkan mimbar ini, kemudian menemani Nabi di telaganya. Kemudian hadis yang lain disebutkan ikhwatul Islam, masih berkaitan dengan mimbar Nabi SAW atau hadis ini. Hadis yang kedua adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah. Nabi menyebutkan, inna mimbari ala turatin min tura'il jannah, wa ma baina mimbari wa hujrati rawdatun min riyadil jannah. Masih berkaitan dengan taman surga atau masih berkaitan dengan raudhah. Nabi SAW menyebutkan, sesungguhnya mimbarku ini, mimbar yang tadi kita bicarakan sifat-sifatnya, mimbar yang terbuat dari kayu, ada anak 3 anak tangga. Nabi SAW berpegangan di atasnya, atau Nabi selalu duduk di atasnya atau berdiri di atasnya. Kemudian mimbar yang sederhana yang dibuat oleh seorang wanita yang berasal dari kota Madinah. Mimbar ini sudah terbakar, namun mimbar ini, apa kata Nabi? Inna mimbari, sesungguhnya mimbarku ini. Nabi menasabkan kepada dirinya dengan kalimat ya nisbah, disebut di dalam bahasa Arab ya nisbah, yang apabila disebutkan maka akan dinasabkan kepadanya. Mimbarku ini, Nabi menunjuk mimbarnya. Mimbar Nabi tidak ada lagi, namun mimbar Nabi disebutkan oleh Nabi, inna mimbari, sesungguhnya mimbarku ini ala tur'atin min tura'il jannah, akan terdapat di antara pintu-pintu surga. Artinya apa yang kata Islam? Tadi di hadis yang pertama, mimbar Nabi SAW ada di telaganya. Kemudian hadis yang kedua, mimbar Nabi ini juga ada di surga Nabi atau di antara pintu-pintu surga. Apa maknanya yang kata Islam? Maknanya, inilah pekerjaan Nabi SAW, dan itulah di antara bentuk cintanya Nabi kepada kita bersama sebagai umatnya. Di surga atau di akhirat ikhwatul Islam, jangan kita bayangkan Nabi SAW istirahat. Karena memang semenjak di dunia, Nabi tidak ada istirahatnya. Semenjak Nabi menjadi Nabi dan menjadi Rasul, Nabi berjuang siang dan malam, berdakwah di jalan Allah. Tidak ada Nabi istirahat. Kalau Nabi istirahat, kapan agama itu akan sampai kepada kita? Bahkan kita selalu menyebutkan, kita yang ada di bagian timur saya, itu agama yang sangat cepat sekali sampainya. Kalau seandainya Nabi, para sahabat mereka beristirahat,
Tidak akan mungkin secepat itu Islam sampai ke daerah kita. Kapan Islam sampai di daerah kita di Nusantara? Siapa yang tahu? Islam itu sampai kapan kepada kita? Hah? Apa? Abad ke-7 Masehi atau Hijriah? Masehi. Abad ke-7 Masehi. Masehi itu berapa Hijriah itu kira-kira? Sama 600-an Hijriah atau Masehi? 600-an Masehi berarti itu pas Nabi diutus menjadi Nabi, menjadi Rasul. Bukan karena Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul kurang lebih tahun 600 Masehi. Masehi itu artinya masih. Karena memang jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad adalah 600 tahun. Dia ada salah. Nah pertanyaannya, kapan Islam sampai ke daerah timur sana, ke daerah kita Nusantara? Tidak sampai 100? Masya Allah, Masya Allah. Silakan Pak, silakan. Artinya Bapak kita memberikan jawaban yang sangat indah, bahwa belum selesai satu abad. Jazakumullah khairan. Sehat selalu Pak ya. Insyaallah. Belum sampai 100 abad atau 100 tahun dari Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul, Islam sudah sampai di daerah kita. Bahkan sebagian para ulama sejarah, terutama dulu, ada ulama seminar yang dilakukan di daerah Medan, Sumatera, dilakukan seminar internasional. Mereka membahas kapan Islam itu sebenarnya sampai ke daerah kita. Maka ada di antara mereka menyebutkan Islam sampai di daerah kita mulai dari zaman Umar bin Khattab. Berarti Umar bin Khattab kapan dia meninggal? Nah, kapan Umar meninggal? Tahun 30 Hijriah atau tahun 40 Hijriah? Kapan Umar meninggal? Tahun ke? Siapa berapa? 40? Betul ya 40? Mana yang lebih tua? Silakan Pak, tahun berapa? 40? Masya Allah, silakan Pak, silakan Pak. Tapi jawabannya salah ya Pak ya. Tahun ke? Berapa Umar meninggal? Tentu tidak ditunjuk tadi ya, hampir salah ya. Tadi tahun keberapa Umar meninggal? Nanti tahun keberapa meninggal? Nanti insyaallah, jangan sampai tidak tahu. Tahun ke 11. Setelahnya Abu Bakar kapan meninggal? 2 tahun setelahnya, tahun ke 13. Setelahnya Umar Khattab 10 tahun. Tahun ke berapa? 23 atau 24, bukan 40. Baik, artinya ya pada Islam. Nah, mereka menyebutkan Islam itu sudah sampai ke kita. Coba bayangkan, hanya 24 tahun setelah Nabi wafat. Nah, perkataan yang kedua menyebutkan di zaman Muawiyah kurang lebih di tahun ke-60 Hijriah. Artinya apa pada Islam? Coba kalau seandainya Nabi tidak berjuang mengajarkan kepada sahabatnya, Islam tidak akan sampai kepada kita. Nabi itu betul-betul berjuang luar biasa perjuangannya. Bahkan semasa Nabi hidup, maka Nabi sudah mengirim utusan. Makanya kita kenal dengan surat Nabi, kurang lebih jumlahnya 14 surat yang dikirim oleh Nabi SAW ke belahan dunia pada waktu itu. Mereka beriman atau tidak beriman, namun Nabi sudah memulainya, sudah memulai langkahnya dan disempurnakan oleh sahabat-sahabatnya. Artinya apa ikhwatul Islam? Nabi itu tidak pernah diam tinggal di dunia. Walaupun Nabi berdakwah hanya 23 tahun saja, siang dan malam Nabi SAW berdakwah. Makanya kita kenal Nabi tidur atau tidak? Nabi tidur atau tidak? Yang betul nih. Nah, Nabi tidur atau tidak? Yang mengatakan tidur betul, yang mengatakan tidak tidur juga betul. Tidur matanya, tidak tidur artinya. Iya atau tidak? Artinya apa yang Pak Islam? Kalau Nabi SAW tertutup matanya, artinya tidur tertutup matanya. Artinya tidak. Berarti apa yang terjadi? Berarti Nabi SAW berpikir bagaimana dia mengatur strategi dakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan Nabi. Kita tahu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i, jangan dia pernah tidak kita melihat Imam Syafi'i bagaimana tidur di malam harinya. Pernah Imam Islam Imam Syafi'i ini pergi ke rumah Imam Ahmad, dan dikala dia mendengar Imam Syafi'i pergi ke rumah Imam Ahmad, maka putri Imam Ahmad ini tidak tidur semalaman, ingin melakukan inilah imam yang selalu dipuji oleh ayah saya. Kemudian sampainya di rumah Imam Ahmad, maka Imam Syafi'i makan habis semua makanannya. Putri Imam Ahmad kaget, ini yang disebut dengan Syafi'i
harinya Imam Syafi'i tidur. Ini yang disebut dengan imam padahal dia tidur malam hari. Makanya dia tanya kepada ayahnya, wahai ayahku, inikah orang yang sangat kau doakan atau yang kau selalu bangga-banggakan? Dia makan banyak, tidur, tidak salat, itu ibaratnya. Maka Imam Ahmad tidak bisa menjawab. Terpaksa dia tanya kepada Imam Syafi'i gurunya. Maka apa jawaban Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Wahai putri, wahai Imam Ahmad, aku makan di sini banyak karena aku tahu makananmu adalah makanan yang halal. Makanan yang halal tidak mungkin ada keraguan di dalamnya. Makanya Nabi menyebutkan, kalau kalian ingin makan, datang ke rumah orang, datanglah ke rumah orang yang bertakwa. Kalau kalian makan di rumah orang yang bertakwa, habiskan makanannya, tidak menjadi masalah. Itulah intinya. Atau sebaliknya, jangan yang memakan makanan kalian kecuali orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Imam Syafi'i menghabiskan makanan Imam Ahmad. Kemudian yang kedua, kenapa dia tidur di malam hari? Ternyata Imam Syafi'i tiap hari tertutup matanya, namun dia tidak tidur semalaman. Kalau imam saja seperti ini, Imam Syafi'i saja seperti ini, bagaimana dengan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Artinya apa yang Islam? Nabi itu betul-betul berjuang siang dan malam. Di dunia Nabi berjuang, tidak ada waktu istirahat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istirahat Nabi hanya dikala melakukan sholat saja. Makanya kenapa sholat itu, terutama sholat sunat, terutama sholat malam, itu wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa wajib bagi Nabi? Karena itu waktu istirahat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu sholat malam wajib bagi sahabat Nabi. Kenapa wajib bagi sahabat Nabi? Itu waktu istirahat para sahabat Nabi SAW. Karena dengan sholat itulah mereka mendapatkan kekuatan. Begitu juga dengan Nabi SAW. Nah, di dunia demikianlah keadaan Nabi. Di akhirat sana demikian juga keadaan Nabi SAW. Padahal mudah bagi Nabi SAW dibangkitkan oleh Allah, karena dia pertama kali dibangkitkan oleh Allah, kemudian berada di arasy Allah Subhanahu wa taala, tiap-tiap arasy Allah Subhanahu wa taala. Nabi duduk di dalam surga, selesai kewajiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apakah itu dilakukan oleh Nabi? Tidak. Nabi tidak pernah diam. Nabi sambut umatnya dikala dibangkitkan dengan telaga. Yang kemarin kita sebutkan, Nabi sambut kita semuanya dengan minuman yang paling indah, yang mengenyangkan, yang akan membuat kita bangga dan bahagia dengannya. Kemudian setelah kita minum, maka kita akan dimudahkan urusannya oleh Allah. Kemudian hisab. Kemudian dikala dihisab, apakah Nabi diam? Tidak. Nabi berdoa kepada Allah. Kemudian dikala sirat, apakah Nabi diam? Tidak. Nabi selalu mengatakan, Allahumma salim salim. Ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Kemudian dikala mereka melewati sirat, ada di antara mereka yang selamat, ada yang tidak. Dikala yang selamat, maka yang selamat ini Nabi SAW, karena surga tidak dibuka kecuali kepada seorang hamba yang pertama, Muhammad bin Abdullah. Dan yang pertama kali masuk surga, makanya Nabi menyebutkan, Nahnul akhirun al-awwalun. Kita ini adalah umat yang terakhir, namun kita adalah umat yang pertama. Terakhir maknanya karena ada umat setelah umat Nabi SAW. Dan yang pertama artinya karena umat yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah umat Muhammad bin Abdullah SAW. Nah, dikala ingin masuk surga, setelah melewati sirat, kemudian ada hisab yang kedua, apakah Nabi diam? Tidak. Nabi buka surga, kemudian diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah selesai tugas Nabi? Tidak. Nabi antarkan umatnya ke dalam surga sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing. Kemudian setelah mereka sampai di dalam surga, masuk dalam surga, selesaikah tugas Nabi SAW? Tidak. Nabi meminta kepada Allah, ya Allah, berikan derajat yang lebih mulia kepada mereka yang ada di dalam surga dari kalangan umatku. Yang kita katakan dengan istilah syafaat. Kemudian setelah Nabi SAW berdoa kepada Allah agar Allah angkat derajat mereka yang ada di dalam surga. Bukan hanya misalnya, kita tadi menyebutkan surga itu ada 100 tingkatan. Ada di antara umat Nabi yang tingkatan kedua, kelima. Nabi berdoa kepada Allah, tinggikan derajat mereka ya Allah. Maka Allah kabulkan syafaat Nabi SAW. Kemudian setelahnya, selesaikan tugas Nabi. Tidak. Jadi maknanya yang paling sibuk itu adalah Nabi SAW. Di dunia Nabi sibuk, di akhirat Nabi sibuk. Kemudian apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi melihat umatnya, mana umatku yang lain? Ternyata masih banyak umat Nabi di dalam api neraka. Apakah Nabi diam selesai? Tidak. Nabi datang kepada Allah. Kemudian dikala Nabi datang kepada Allah, Nabi SAW bersujud dengan waktu yang lama, memuji Allah dengan kalimat yang tidak pernah dikatakan oleh Nabi dalam kehidupan dunia. Artinya apa? Karena Allah memiliki nama yang tidak terbatas. Di dunia hanya sedikit yang kita tahu, namun di akhirat Allah memberitahukan kepada Nabi dengan yang tidak pernah diberitahukan di dunia. Kemudian dikala Nabi datang kepada Allah, maka Nabi sujud dalam waktu yang lama, memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah disebutkan di dunia. Siapa yang mengajarkan Nabi? Allah itu sendiri. Kemudian setelah Nabi sujud dalam waktu yang lama, maka Allah Subhanahu wa taala melihat baginda Nabi yang mulia, maka
setelah itulah Allah mengatakan kepada Nabi, Ya Muhammad, irfa' ra'saka wa sal tu'ta wa qul yusma' lak washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Kapan Allah mengatakan angkat kepalamu? Setelah Nabi lama bersujud kepada Allah. Artinya apa? Karena sujud itu seolah-olah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang itulah momen yang paling bagus jika kita meminta kepada Allah. Sehingga Nabi SAW memilih sujud, kemudian memuji Allah dengan pujian yang sangat indah. Kemudian baru Allah mengatakan, Irfa' ra'sak wa qul isma' lak wa sal tu'ta washfa' tushaffa'. Angkat kepalamu, katakan aku akan dengarkan, minta aku akan kabulkan, berikan syafaat aku akan kabulkan atau aku akan berikan syafaat. Apa jawaban Nabi SAW? Nabi meminta syafaat bukan untuk dirinya. Mereka yang ada dalam surga sudah menikmatinya, tinggal mereka yang ada di api neraka. Sehingga apa kata Nabi? Umatku ya Allah. Artinya umatku itu yang selalu dipikirkan oleh Nabi SAW. Sehingga Nabi adalah orang yang paling sibuk di dunia dan paling sibuk di akhirat sana. Dan semuanya adalah untuk umat Nabi kita yang mulia SAW. Begitu sayangnya Nabi SAW kepada kita bersama. Dan pembahasan ini nanti akan kita sambung ikhwatul Islam. Namun yang ingin kami sampaikan, inna min bari ala turatin min tura'il jannah. Dikala Nabi SAW menunggu umatnya setelah mereka disirat, kemudian setelah sirat ada hisab yang kedua, maka Nabi berada di depan pintu-pintu surga. Dikala Nabi berada di depan pintu-pintu surga untuk mengatur umatnya, mana di antara mereka yang derajatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, semuanya dilakukan oleh Nabi SAW. Di mana Nabi melakukan yang demikian? Siapa yang menemani Nabi SAW? Yang menemani Nabi adalah mimbar Nabi yang tadi kita bicarakan. Mimbar Nabi yang ada di telaga Nabi, itu juga mimbar Nabi yang ada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mimbar ini orang Islam ada mimbar yang luar biasa, yang itu pun merupakan batas daripada taman di antara taman-taman surga yang ada di kota Madinah. Dan insya Allah pembahasannya kembali akan kita sambung di kota Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat, keberkahan, kemudahan kepada kita bersama untuk bisa selalu mengikuti sunnah-sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari agama Nabi, untuk bercinta kepada Nabi. Karena tidak ada alasan bagi kita tidak mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang begitu besar kecintaannya. Tadi kita sebutkan sedikit bagaimana kecintaan Nabi. Semua yang dilakukan Nabi itu ada karena umatnya, terutama di akhirat sana. Karena di akhirat itu ikhwatul Islam semuanya tidak boleh berbicara. Tidak satu pun yang diizinkan berbicara. Namun Nabi berbicara. Dan ucapan Nabi tidak keluar untuk dirinya, tapi untuk kita sebagai umatnya. Allahumma sallim sallim. Itulah ucapan yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu karena cintanya Nabi kepada kita sebagai umatnya, maka wajib bagi kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai Nabi bukan hanya dengan kata-kata, mencintai Nabi dengan mempelajari kehidupan Nabi, mempelajari sejarah Nabi, membahas tentang hadis-hadis Nabi, bangga melaksanakan dan melakukan sunnah Nabi. Kita senantiasa ingin dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita yang ada di kota Madinah, Allah muliakan kita dengan kemuliaan yang luar biasa. Dan di antara salah satunya bahwa kita sedang bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa ikhwatul Islam? Ada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita jaraknya dengan Nabi hanya beberapa langkah saja. Kemudian tinggal kewajiban yang berikutnya, bagaimana kita selalu tidak jauh dari Nabi. Bagaimana artinya jauh dari Nabi? Karena orang yang tidak belajar tentang Nabi, berarti mereka seolah-olah menjauhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Allah dekatkan kita dengan Nabi secara jasad, karena jasad Nabi ada, jasad kita ada, maka hendaklah kita harus mendekatkan diri dengan Nabi secara pengetahuan tentang Nabi itu sendiri. Maka wajar kalau kita semangat belajar sejarah Nabi, perjuangan Nabi, sunnah Nabi, hadis Nabi, dan itu adalah bukti cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa. Oh iya ya, astagfirullah, kami lupa ya. Kapan berangkatnya? Besok ya. Masjid Nabawi ya, Pak, Masjid Nabawi itu yang bagian sini atau bagian luar sana. Nah kemarin kita nyebutkan Masjid Nabawi itu ikhwatul Islam. Kalau ada di antara kita mengatakan kita tidak memungkiri, kalau ada di antara kita menyebutkan bagian batas Masjid Nabawi di pagar luar sana, maka ingat ketika mereka melangkah masuk harus dengan kaki. Kapan kita melangkah dengan kaki kanan? Di mana? Di pintu sini atau di pintu luar? Sini atau luar? Kalau kita
melangkahnya di sini, mulai baca doa di sini, berarti anggapan kita yang di luar bukan bagian daripada masjid. Kalau kita menganggap yang di luar bukan bagian daripada masjid, siap-siap dimarahi oleh kawan kita yang dari luar sana. Artinya ikhwatul Islam, pendapat kami pribadi secara ringkas, bagian Masjid Nabawi ini semua yang ada di bagian luar sana juga bagian daripada Masjid Nabawi. Kalau kami pribadi, artinya kalau kita masuk di bagian luar sana, maka ucapkanlah doa. Bisa dipahami? Ucapkanlah doa. Atau kalau seandainya melangkahlah dengan kaki kanan. Berarti yang bagian luar sana, sehingga itu semua bagian daripada Masjid Nabawi. Nah, bagi mereka yang masuk ke Raudhah, terutama di waktu-waktu yang dilarang salat, setelah asar, setelah subuh, maka lakukan ibadah yang lain. Kalau kita menganggap bagian luar itu adalah bagian daripada Masjid Nabawi, karena nanti kita keluar dan keluarnya masih dalam bagian masjid. Paham atau tidak? Walaupun kami yakin banyak yang belum paham, tapi ini adalah karena waktu 3 menit mereka berjanji tapi lupa. Tapi diingatkan sehingga nanti lakukan ibadah yang lain seperti ibadah zikir, baca Quran, berdoa, terutama berdoa itu waktu Islam sambil berdiri juga tidak menjadi masalah. Berdoa kepada Allah sebanyak-banyaknya. 10 menit juga sebenarnya tidak cukup untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya lakukanlah yang demikian karena itu masih bagian daripada masjid Rasulullah SAW. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengampunkan dosa kita bersama, mudahkan urusan kita, terima semua amal ibadah kita dan jadikan umrah kita adalah umrah yang mabrurah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله